Ibu bapak saudara-saudari yang dicintai Tuhan. Selamat datang di program Api Karunia Tuhan sesi ke-29 ini. Kita masih akan melanjutkan ulasan Bapak Kardinal tentang surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dan pada kesempatan ini akan diperlihatkan kepada kita bagaimana dua surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika masing-masing punya kekhasan dan keunikannya. Mari kita mendengarkan, selamat merenungkan dan selamat berdoa. Selamat malam, saudari-saudara yang terkasih. Pada percakapan yang lalu, kita sudah menyelesaikan usaha kita untuk memahami surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Surat pertama yang ditulis oleh Rasul Paulus. Mungkin baik kalau sebelum melanjutkan ke surat yang kedua, 2 Tesalonika, barang sekilas kita ingat apa yang sudah kita bicarakan. Boleh dikatakan surat pertama kepada jemaat di Tesalonika itu terdiri dari dua bagian yang sangat jelas isinya. Bagian yang pertama, Paulus bersyukur atas keadaan jemaat di Tesalonika. Dan syukurnya itu berkepanjangan. Di setiap bagian ada ucapan syukur. Saya tunjukkan misalnya, sebetulnya sudah beberapa kali, tapi ya diulang-ulang itu supaya semakin jelas. Bab 1 ayat 2. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua. Kemudian bab 2 ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah sebab kamu. Artinya yang membuat Paulus bersyukur adalah iman jemaat Tesalonika yang sangat kuat. Bab 3 ayat 9. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu. Jadi surat ini adalah surat yang berisi syukur berkepanjangan. Alasannya apa? Bab 1 ayat 6 misalnya, kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Itu alasannya. Jadi mengikuti pengajaran Rasul Paulus dan dengan demikian mengikuti Tuhan. Ayat 7. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Itu sebetulnya inti yang berkepanjangan syukur Rasul Paulus karena jemaat di Tesalonika. Kemudian Paulus pada bagian pertama ini juga bercerita mengenai pelayanannya. Dikatakan itu ditulis pada bab 2. Dikatakan bahwa Paulus datang ke Tesalonika itu dengan risiko. Bab 2 ayat 2. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya, dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Jadi Paulus berada di dalam situasi seperti itu ketika mewartakan Injil di Tesalonika. Dan dalam keadaan seperti itu,
hubungannya dengan umat Tesalonika itu baik-baik saja. Ayat 7 bab 2, kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Itu bagian pertama. Jadi masih mengungkapkan syukur dan hubungan baik Rasul Paulus dengan jemaat di Tesalonika. Sementara bagian yang kedua, Paulus menjawab pertanyaan dan konsekuensi apa yang harus diemban oleh jemaat di Tesalonika. Pertanyaannya adalah pertanyaan mengenai kedatangan Tuhan. Sekali lagi, silahkan membayangkan atau berusaha untuk menempatkan diri kita pada zaman itu. Tidak membaca surat ini dengan kacamata kita sekarang. Kita ini mencoba menafsirkan teks, jadi kembali ke sana supaya nanti kita bisa menarik kesimpulan kalau begitu zaman dulu, sekarang yang mana yang pesannya abadi itu. Nah, kedatangan Tuhan itu dicerita atau disampaikan pada bab 4 ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita dan selanjutnya. Jadi pertanyaannya kalau dirumuskan begini, kalau nanti Tuhan datang, siapa yang mau diselamatkan lebih dulu? Yang meninggal atau yang masih hidup? Itu kan pertanyaannya sangat konkret pada zaman itu. Praktis kita sekarang kan tidak pernah mempersoalkan itu dalam iman kita. Karena apa? Karena bagi kita yang paling penting adalah ayat 17. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam kemuliaan Tuhan tidak ada waktu seperti yang kita punya sekarang jam berapa. Jadi yang dulu yang mana tidak sangat penting, tetapi yang paling penting adalah selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Itu mengenai kedatangan Tuhan. Jadi dijelaskan memang oleh Paulus, nanti yang mati akan mengalami lebih dulu, kemudian yang hidup menyusul dan sebagainya. Tapi itu tidak termasuk di dalam iman kita. Yang termasuk di dalam iman kita adalah ayat 13. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Allah. Nah, kalau Tuhan itu akan datang, konsekuensinya apa? Untuk orang-orang yang percaya kepada Kristus yang akan datang itu. Konsekuensinya ada pada bab 4 ayat 3. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu. Jadi kalau Tuhan akan datang, dalam kehidupan sekarang kita mesti berusaha bertumbuh menjadi komunitas, menjadi pribadi yang kudus. Apakah mereka belum melakukan itu? Sudah. Itu dikatakan pada ayat 1. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Nah, hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh. Itu konsekuensi kalau kita percaya kepada kedatangan Tuhan. Kemudian masih ada hal-hal yang konkret, berjaga-jaga, bab 5 ayat 1-11, nasihat-nasihat yang sangat konkret mengenai hormat kepada pemimpin, menegur dan sebagainya. Jadi surat ini sebetulnya sesederhana itu. Tidak usah dipikirkan terlalu sulit-sulit. Isinya jelas, karena apa? Karena ini masih surat yang pertama. Masalah-masalah jemaat
juga belum sangat kompleks, sehingga isi surat kepada orang Tesalonika yang pertama masih gampang diikuti. Nanti kalau kita masuk ke surat-surat besar, akan menjadi lebih sulit. Itu yang kita bicarakan mengenai 1 Tesalonika. Moga-moga menjadi lebih jelas. Sekarang kita lanjut ke surat yang kedua kepada orang Tesalonika. Surat ini lebih pendek, hanya tiga bab. Jadi kita bayangkan mudah juga untuk diikuti. Meskipun demikian, saya masih ingin mengulangi lagi. Ulang supaya semakin paham. Mengenai surat ini, mengenai Tesalonika itu seperti apa, Paulus kapan datang ke sana, dan sebagainya. Sudah dibicarakan sebagai pendahuluan surat pertama Tesalonika, tetapi sekali lagi yaitu mengulang. Paulus berada di Tesalonika diceritakan pada Kisah Para Rasul bab 17. Pendek saja kok ini. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Itulah jemaat yang dikunjungi oleh Paulus. Di Tesalonika ada keributan. Itu judulnya bab 17, keributan di Tesalonika. Nah, karena ada keributan, Paulus pergi dari sana. Kemana? Bab 17 ayat 16, Paulus ke Athena. Ceritanya ada bab 17, Kisah Para Rasul, ayat 16 sampai 34. Paulus berkhotbah di sana, lalu yang terkenal itu dia diejek pada ayat 32 bab 17. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Disilahkan membayangkan Paulus dengan keyakinan penuh mewartakan kebangkitan dan kebangkitan Kristus tentu saja, tapi orang tidak ambil pusing terhadap dia. Silahkan membayangkan apa itu perasaan hatinya sebagai rasul yang bersemangat. Nah, dari Athena, Paulus mengutus Timotius. Untuk apa? Untuk mengunjungi jemaat di Tesalonika. Itu sudah kita bicarakan ketika kita bicara mengenai 1 Tesalonika. Masih kita lihat bab 3 1 Tesalonika, bab 3 ayat 1. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Athena yang tadi, Kisah Para Rasul bab 17 ayat 1. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Kristus, Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu. Jadi mengirim Timotius, dan kemudian Timotius pergi ke Athena, Paulus pergi kemana? Ke Korintus. Kisah Para Rasul bab 18, dan kita masih ingat dari situ Paulus menulis surat yang pertama, dan tidak lama kemudian menulis surat yang kedua kepada jemaat di Tesalonika yang sekarang akan kita lihat isinya apa. Moga-moga dengan demikian semakin jelas lagi, semakin mudah diingat perjalanannya begitu, apa yang dilakukan dalam perjalanan itu, perjalanan dilanjutkan. Di Korintus, Paulus menulis surat ini. Sekarang kita masuk ke 2 Tesalonika.
mirip-mirip sebetulnya dengan 1 Tesalonika. Tidak jauh-jauh. Latar belakang Paulus menuliskan surat yang kedua kepada jemaat di Tesalonika sebetulnya sama dengan 1 Tesalonika. Yang pertama adalah ucapan syukur atas iman umat di Tesalonika. Ucapan syukur itu dapat kita baca pada bab 1 ayat 3. Sangat mirip dengan 1 Tesalonika. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Lalu alasannya apa? Kamu yang bagaimana? Ayat 4. Karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Jadi rasa syukur, kagum atas kuatnya, kokohnya iman umat di Tesalonika. Itu yang pertama. Mirip-mirip kan dengan 1 Tesalonika. Yang kedua, ada spekulasi tentang kedatangan Tuhan. Kalau dalam 1 Tesalonika kan siapa yang mau duluan nanti masuk di dalam kemuliaan? Yang sudah meninggal atau yang masih hidup? Konkret sekali. Nah di sini rupa-rupanya dari apa yang ditulis oleh Paulus itu ada spekulasi, ada pendapat yang mengatakan bahwa hari Tuhan sudah tiba. Agak berbeda, tetapi mirip-mirip karena kedua-duanya berbicara mengenai hari Tuhan, kedatangan Tuhan. Itu ada pada ayat 2. Mulai ayat 1 bab 2 tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sama kan? Dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara, jadi terhimpunnya kami, terhimpunnya kita dengan Dia sama tadi. Yang paling penting adalah kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini tentang terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Baik oleh ilham roh, itu maksudnya orang-orang yang merasa mempunyai karunia roh, memberitahu kedatangan Tuhan, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan kepada kami. Jadi surat palsu. Surat ini dianggap dari Paulus, padahal itu surat palsu, bukan tulisan Paulus. Nah, lalu yang dikatakan apa? Spekulasinya apa? Seolah-olah hari Tuhan telah. Ini, kata telah ini penting. Spekulasi pengajaran itu, Kristus sudah datang. Nah, kalau Kristus sudah datang, siapa yang menikmati kedatangan Kristus itu? Ada orang yang bingung lah, saya kok tidak diikutkan di dalam kemuliaan Kristus itu. Bayangannya bisa seperti itu, fantasinya bisa seperti itu. Orang yang merasa tahu bahwa Kristus sudah datang, mungkin merasakan buah-buahnya. Tapi yang tidak merasa itu, tidak tahu itu gimana? Ditinggal. Nah, soalnya itu sesederhana dan sekonkret itu. Lalu nanti akan dijawab oleh Paulus pada ayat 3 dan selanjutnya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan dengan cara yang bagaimanapun juga. Nanti lalu dia bicara dengan bahasa apokaliptik. Nah ini yang susah dijelaskan. Karena dia bicara mengenai murtad, manusia durhaka, dan sebagainya. Nanti kita coba lihat apa kira-kira maksudnya.
mengenai hal itu. Itu latar belakangnya. Jadi latar belakang iman umat yang teguh, hebat, tahan uji, dan yang kedua ada masalah tentang kedatangan Tuhan. Nah, tentu saja kalau masalahnya seperti itu, lalu maksud penulisan surat yang kedua kepada jemaat di Tesalonika ya sekitar itu, menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi maksud penulisan yang pertama adalah menanggapi pertanyaan jemaat. Nah, yang tadi saya katakan, Paulus kira-kira mengatakan Kristus belum datang itu pasti. Tadi kan masalahnya dianggap hari Tuhan sudah tiba. Paulus mengatakan belum. Hari Tuhan belum tiba. Karena apa? Nah, ini yang sulit tadi. Bab 2 ayat berapa ini? Ayat 3. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Ingat sekali lagi yang tadi sudah saya sampaikan, waktu kita bicara mengenai Dei Verbum, kita bicara mengenai jenis sastra. Lah ini jenis sastra yang di dalam surat Paulus, jenis sastranya surat, tetapi ada bentuk apokaliptik. Dan kita semua tahu bentuk apokaliptik itu, bentuk sastra apokaliptik itu adalah cara untuk mengungkapkan rahasia keyakinan iman yang adalah rahasia. Nah, karena rahasia kan tidak bisa dijelaskan. Maka diceritakan dengan bahasa yang begitu simbolik. Nanti akan kita coba mengerti apa yang dimaksudkan dengan bahasa simbolik itu. Datang manusia durhaka, lalu akhirnya apa? Akhirnya kalau semuanya itu berjalan, ayat 12, ayat 11, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Nah, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Ini nanti kalau hari Tuhan datang, ini terjadi. Orang-orang yang suka kesesatan akan dihukum. Sebaliknya, ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu yang dikasihi Tuhan. Lalu, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan di dalam Roh. Itu akan terjadi ketika hari Tuhan datang. Jadi soalnya sebetulnya selesai di situ. Ucapan syukur sudah, kemudian mengenai hari Tuhan sudah. Sekali lagi dalam bahasa apokaliptik. Nah, sesudah itu pada bab 3 dan selanjutnya, selesai pada bab 3, Rasul Paulus minta supaya jemaat di Tesalonika berdoa untuk pewartaan Injil. Itu bab 3 ayat 1 sampai 5. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di
di antara kamu. Dan tentu nasihat-nasihat yang konkret, karena ada spekulasi tentang kedatangan Tuhan. Orang yang percaya Tuhan itu sudah atau akan datang dalam waktu dekat, ya tidak mau bekerja. Untuk apa bekerja kalau sebentar lagi Tuhan datang dan dunia ini selesai? Maka Paulus juga memberi nasihat untuk terus bekerja. Bab 3 ayat 7. Ayo mulai dari ayat 6. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya, dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Jadi orang-orang yang spekulasinya keras tentang kedatangan Tuhan itu setiap hari hanya berpikir, omong, kumpul mengenai hal itu. Lupa bekerja. Lalu Paulus menasihati supaya mencontoh dia. Ayat 7, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam dan selanjutnya. Lalu nasihatnya ayat 10, jika seorang tidak mau bekerja ya jangan makan. Konkret sekali. Nasihat kepada orang Tesalonika. Dan tentu nasihat yang selalu diulang-ulang oleh Paulus, itu bab 2 ayat 17. Kiranya, harus dibaca dari depan, tetapi dari ayat 17 saja. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Bab 3 ayat 13. Rajin berbuat baik, dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Nasihatnya jelas dan menarik pada bab 3 ayat 17. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat, beginilah tulisanku. Jadi bisa dibayangkan surat-surat itu tidak ditulis oleh Paulus sendiri. Hanya salamnya yang ditandatangani oleh Paulus. Yang lain-lain ditulis oleh murid-muridnya tentu saja. Tapi untuk menegaskan bahwa surat ini sungguh isi pikiran dan semangatnya dari Paulus, ya ditambah itu. Lalu salam penutup. Moga-moga itu jelas, tidak sulit, sama dengan 1 Tesalonika, hanya lebih pendek, yang mungkin baik untuk diberi garis bawah. Susunannya jelas ya, bab 1 ayat 1 sampai bab 2 ayat 17 mengenai iman dan kedatangan Tuhan. Lalu bab 3 ayat 1 sampai 18 itu nasihat-nasihat. Ada dua hal yang menurut saya baik untuk kita perhatikan. Yang pertama, yang tadi, yang jenis bentuk sastra apokaliptik. Kalau kita membacanya secara harafiah, kita pasti akan berspekulasi manusia durhaka itu siapa. Pasti. Spekulasinya bisa liar, bisa kemana-mana. Tetapi kalau kita
sadar bahwa bagian ini, jawaban Paulus terhadap kedatangan Tuhan ini berbentuk apokaliptik, sebetulnya kita bertanya sebetulnya yang dimaksudkan ini apa? Ini tafsir. Jadi sastra apokaliptik adalah cara untuk mengungkapkan. Nah, menafsirkan sastra apokaliptik berarti sebetulnya apa yang dimaksudkan oleh Paulus melalui kata-kata itu. Nah, mengenai manusia durhaka, kita mesti membacanya lebih jauh. Mulai dari ayat 5 atau dari ayat 3 ya. Haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Disembah sebagai Allah itu pasti namanya berhala. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ini kalau orang meletakkan bahasa ini dengan latar belakang sejarah, orang pasti bertanya siapa yang masuk bait Allah? Selain orang-orang Yahudi yang merampas bait Allah kan, itu siapa nanti akan kita coba lihat. Tidakkah kamu ingat ayat 5 bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Dan sekarang kamu tahu, nah ini yang susah juga dimengerti, apa yang menahan dia, menahan manusia durhaka itu, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Sulit kan dipahami kalau kita membacanya dengan secara harafiah. Nah, pertanyaan pertama yang harus dijawab, siapa kira-kira manusia durhaka itu? Sebetulnya jawabannya jelas, yaitu yang disembah sebagai Allah. Siapa yang disembah sebagai Allah? Kalau kita melihat latar belakang Palestina yang dijajah oleh tentara Romawi, lalu jelas siapa yang dimaksudkan manusia durhaka itu. Pasukan Romawi merampok bait Allah, menghancurkan bait Allah. Dan ini bukan nubuat, ini kenyataan. Hanya dibahasakan seolah-olah itu nubuat. Tetapi realitasnya seperti itu. Nah, kalau demikian, siapa yang menahan kejahatan itu? Atau mungkin kalau bukan tentara Romawi atau pemerintah kekaisaran Romawi, yang namanya manusia durhaka adalah personifikasi sikap meninggalkan Allah. Meninggalkan Allah yang benar dan mengalahkan yang namanya berhala-berhala. Jadi terbuka untuk penafsiran. Manusia durhaka kemungkinan pertama dengan latar belakang sejarah pada waktu itu adalah kekaisaran Romawi, kaisar yang minta supaya dirinya disembah sebagai Allah. Itu kalau mau latar belakang historis. Tidak jelas. Atau kemungkinan yang kedua adalah personifikasi
dari sikap manusia yang meninggalkan Allah yang benar dan mengalahkan yang bukan Allah. Yang bukan Allah itu bisa kekuasaan, bisa uang, bisa gengsi, bisa segala macam hal. Itulah yang namanya berhala, keserakahan dan sebagainya. Itu mengenai manusia durhaka. Jadi akhirnya juga tetap tidak jelas siapa yang dimaksud karena ini misteri, namanya misteri. Lalu pertanyaan kedua, ayat 7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Siapa yang menahan? Atau gagasan ini dari mana? Ya, itulah yang juga harus ditafsirkan dan tafsirannya ya sejauh tafsiran tidak ada kepastian. Jalan pikirannya begini. Tadi kita bicara mengenai kekaisaran Romawi. Cita-cita kekaisaran Romawi adalah Pax Romana. Damai di wilayah kekaisaran Romawi. Damai. Maka tempat-tempat yang rawan konflik, tempat-tempat yang kemungkinan besar menimbulkan kerusuhan, itu dikuasai betul-betul oleh pasukan Romawi. Palestina misalnya ada sekian banyak tentara Romawi yang ada di situ. Supaya apa? Supaya tidak ada pemberontakan orang-orang Yahudi. Padahal, nah ini logikanya, kalau kedatangan Tuhan itu akan terjadi, tanda-tandanya adalah kehancuran. Kalau kita ingat sastra apokaliptik di dalam Injil-Injil mengenai kedatangan Tuhan itu kan kacau balau, kekerasan, pembunuhan dan sebagainya. Silahkan membayangkan dari satu pihak di wilayah-wilayah kekaisaran Romawi akan ada kemungkinan pemberontakan, dan pemberontakan, kekacauan, kekerasan, pembunuhan, kehancuran itu dianggap tanda kedatangan Tuhan. Sementara pemerintah kekaisaran Romawi ingin menciptakan damai di wilayah kekaisaran Romawi. Sehingga apa? Sehingga setiap kemungkinan kekerasan, konflik itu akan dipadamkan. Nah, kalau begitu tafsirannya, yang menahan kehancuran, kekacauan, yaitu adalah pasukan Romawi, kekaisaran Romawi. Moga-moga logikanya sambung. Yang penting adalah kita berhadapan dengan misteri yang dibahasakan dengan bahasa apokaliptik. Tuhan pasti datang, kapannya tidak jelas, maka dibahasakan dengan bahasa apokaliptik itu ada manusia durhaka dan ada yang menahan. Kemungkinan yang kedua, tetapi juga agak sulit dibayangkan, apa yang dikatakan di dalam Injil Markus misalnya bab 13 ayat 10. Markus bab 13 ayat 10, yang menahan kedatangan manusia durhaka itu adalah pewartaan Injil. Karena apa? Markus bab 13 itu judulnya adalah khotbah tentang akhir zaman ya. Lalu pada bab 13 ayat 10 dikatakan, tetapi Injil
harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Ya, kalau Injil belum diberitahukan kepada semua bangsa, ya belum akan datang Tuhan itu. Jadi yang menahan datangnya manusia durhaka atau yang menahan kedatangan Tuhan itu ya pewartaan Injil. Itu tafsir, namanya tafsir. Salah satu kemungkinan. Akhirnya harus dikatakan tidak jelas. Yang pasti tanda-tanda kedatangan Tuhan apapun itu pada waktu surat ini ditulis belum tampak. Itu yang penting sebetulnya. Tanda-tanda Tuhan, kedatangan Tuhan belum tampak. Akibatnya apa? Akibatnya mesti menunggu kedatangan Tuhan itu hidup di dalam penantian, hidup berjaga-jaga. Saya kira kalau demikian lalu tafsiran kita tidak ke sana, tidak ke sini, tapi ya sudah, kedatangan Tuhan itu adalah bagian dari iman. Datangnya kapan tidak ada orang tahu. Kalau ditanyakan apakah tandanya ini, apakah tandanya itu, belum tampak jawabannya. Yang menjadi sangat penting akhirnya bukan kapan kedatangan Tuhan itu, tetapi apa yang harus kita lakukan untuk atau sebagai orang yang percaya akan kedatangan Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang waktunya tidak jelas itu. Saya kira dengan demikian mengenai manusia durhaka sudah cukup. Jangan kita berkepanjangan dengan hal yang tidak jelas itu. Yang kedua, yang saya kira juga sangat bagus untuk kita perdalam sebagai kekayaan iman adalah yang dinasihatkan oleh Paulus pada bab 3. Tadi kan diminta untuk berdoa bagi kemajuan pewartaan Injil. Lalu pada ayat 3 itu ada sesuatu yang bagi saya menarik. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Kasih Allah kita sudah biasa. Yang ketabahan Kristus ini maksudnya apa? Kita juga bisa mengira-ira dengan tidak terlalu sulit. Ketabahan Kristus adalah ketetapan hatinya sejak awal, sebagaimana sudah kita pelajari ketika kita membaca Injil, perjalanan Yesus menuju Yerusalem, akhirnya menerima, bukan kehendakku tetapi kehendakmu-lah yang terjadi. Itulah ketabahan Kristus. Nah, ketika saya membaca kalimat ini atau frase ini, saya ingat akan satu kisah yang menarik dari seorang kudus yang namanya Santa Teresia Benedikta dari Salib. Semula namanya adalah Edith Stein, seorang Yahudi Jerman. Dia dididik di dalam lingkungan orang-orang Yahudi yang saleh, sangat cerdas, sangat cemerlang. Nah, karena kecerdasannya itu, mungkin pada usia 15 tahun, dia memutuskan
untuk tidak berdoa lagi. Artinya untuk tidak percaya kepada Allah. Usia masih sangat muda, 15 tahun. Mengambil keputusan sepenting itu. Berlawanan dengan pendidikannya di dalam keluarga. Dia mengembara dalam arti yang sangat luas. Menjadi filsuf, menjadi relawan, dan begitu dia menikmati. Sampai pada suatu hari, ia melayat suami dari teman baiknya. Teman baiknya ini menunjukkan ketabahan, nih kata ini, ketabahan yang sangat istimewa, yang sangat mengesankan bagi Edith Stein. Akhirnya ketika dia melihat temannya begitu tabah menghadapi tanda petik cobaan suaminya meninggal, itu mengubah seluruh hidupnya. Ia memutuskan untuk kembali kepada Tuhan, minta dibaptis sebagai orang Katolik, kemudian masuk biara kontemplatif, itu Karmel yang tak bersepatu, seperti ada Suster OCD di sini yang di Samadhi, di Klender. Akhirnya dia menjadi martir karena dia orang Yahudi dalam zaman Perang Dunia Kedua, menjadi korban dari keganasan Hitler, menjadi orang kudus. Nah, dalam salah satu refleksi hariannya, dia menyebut perjumpaan dengan temannya itu yang ditinggalkan, atau artinya yang ditinggal yang suaminya meninggal. Dia kira-kira mengatakan begini, menulis begini: ketika saya berjumpa dengan teman saya menyaksikan ketabahan ilahi. Ini ketabahan Kristus. Jadi kita tidak selalu hanya boleh berpaling kepada kitab suci, mengikuti perjalanan hidup Yesus. Ketabahan Kristus itu ternyata dalam kasus ini, dalam hal pengalaman batin Santa Teresia Benedikta dari salib, ketabahan Kristus itu tampak di dalam ketabahan sahabatnya. Dan saya kira pengajarannya bagi kita, pesannya bagi kita, ya mari kita lihat ketabahan Kristus itu dalam berbagai macam pribadi yang sungguh-sungguh misalnya memperjuangkan keadilan dengan segala macam risikonya. Misalnya itu. Jadi tidak hanya harus membaca kitab suci lalu merenungkan ketabahan Kristus. Ketabahan Kristus dapat kita temukan di mana-mana, di dalam pribadi-pribadi khususnya yang memperjuangkan martabat manusia, yang memperjuangkan kebaikan bersama, yang memperjuangkan apalagi ya, kesetiakawanan, kebaikan umum, yang memperjuangkan sekarang lingkungan hidup dan sebagainya. Sekedar sharing, waktu saya membaca ini langsung teringat akan Santa Teresia Benedikta dari salib. Dengan demikian kita selesai dengan 1 dan 2 Tesalonika. Masih ada beberapa waktu, sayang kalau tidak dipakai. Maka saya mulai dengan surat yang ketiga. Nah, ini sudah mulai surat besar, yang pasti tidak sesederhana seperti yang 1-2 Tesalonika, yaitu surat kepada jemaat Galatia. Kita akan menempuh jalan yang sama, langkah-langkah yang sama, yaitu tahu sedikit mengenai Galatia itu apa, kapan Paulus lewat di sana dan sebagainya,
supaya mempunyai gambaran yang latar belakang yang cukuplah ketika kita akan membaca surat kepada jemaat Galatia ini. Jadi pengantar umum, 1-2 catatan kecil. Yang pertama, Galatia itu di mana? Nah, itulah yang sulit. Silakan nanti melihat atlas. Yang perlu diberi catatan adalah Galatia yang disebut di dalam surat Paulus ini sekarang Turki, wilayah itu. Dan bukan kota. Korintus itu kota, Tesalonika itu kota, Efesus itu kota, Roma juga kota. Galatia itu bukan kota, tetapi provinsi. Maka pasti diperdebatkan apakah surat kepada orang Galatia ini hanya dimaksudkan untuk satu jemaat atau banyak jemaat. Sehingga kadang-kadang kita mendengar atau membaca bahkan di dalam surat kepada Galatia bab 1 ayat 2 salam dan sebagainya, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pasti bukan satu jemaat, karena itu provinsi. Dan Paulus berkali-kali lewat di daerah itu. Sehingga bisa dibayangkan jemaat yang didirikan bukan hanya satu, tetapi banyak. Maka sebetulnya kalau membacakan surat ini berdasarkan bab 1 ayat 2, yang sesuai dengan surat ini bukan pembacaan dari surat kepada jemaat di Galatia. Nah, tetapi yang betul adalah ini yang ditulis pada ayat 2, surat kepada jemaat-jemaat di Galatia. Tapi tidak usah diubah kalau membaca di dalam liturgi, jemaat ya boleh, jemaat-jemaat ya tidak apa-apa. Tidak sangat penting. Tapi supaya tahu bahwa ini berbeda dibandingkan dengan surat-surat yang jelas ditujukan kepada jemaat di suatu kota. Itu yang pertama. Yang kedua, nah kembali lagi ke kisah para rasul. Kapan Paulus lewat di wilayah Galatia itu? Berkali-kali. Saya tunjukkan beberapa ayatnya. Dalam perjalanan misi pertama, Paulus sudah lewat di daerah itu. Bab 14 ayat 6, kisah para rasul. Bab 14 ayat 6. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Nah ini Likaonia, Listra, Derbe ini ada di wilayah Galatia. Silahkan nanti melihat atlas perjalanan misi Paulus. Itu perjalanan misi pertama sudah lewat di situ. Perjalanan misi yang kedua, sesudah konsili Yerusalem, Paulus berkeliling lagi bersama-sama dengan Silas. Bab 16 ayat 6, kisah para rasul. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Perjalanan misi yang kedua. Perjalanan misi kedua itu berakhir pada bab 18 ayat 22. Lalu bab 18 ayat 23, kisah para rasul,
mulai perjalanan misi ketiga. Nah, perjalanan misi yang ketiga pada bab 18 ayat 23, Paulus juga lewat di situ. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Itu perjalanan. Misi pertama, misi kedua, misi ketiga, Galatia dilewati. Nah, dalam perjalanan misi yang ketiga ini, bab 19, akhirnya Paulus berlabuh di Efesus. Bab 19, ayat 1 sampai 12. Paulus tinggal di Efesus cukup lama. Kalau melihat bab 19 ayat 10, hal itu dilakukannya 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Nah, dari Efesus inilah sesudah melewati Galatia untuk ketiga kalinya, Paulus menulis surat kepada orang-orang atau kepada jemaat-jemaat di Galatia. Seperti waktu kita mencoba memahami kapan, bagaimana konteksnya Paulus menulis surat kepada orang-orang Tesalonika, yang tadi kita baca lagi untuk mempunyai latar belakang Galatia itu di mana, kapan dilewati Paulus, dan akhirnya dari mana Paulus menulis surat kepada orang Galatia di Efesus. Itu pengantar yang pertama. Yang berikutnya. Ini nanggung untuk dilanjutkan, tetapi saya sampaikan dulu pengantar yang bagi saya sangat penting untuk memahami pengantar yang pendek dulu. Seperti halnya Paulus menulis surat kepada orang Tesalonika untuk menjawab masalah, dan masalahnya adalah masalah kedatangan Tuhan. Paulus menulis surat kepada orang Galatia juga dengan maksud tertentu. Latar belakangnya apa? Ada 2. Yang pertama, Paulus itu tidak diakui sebagai rasul. Karena apa? Karena dia tidak memenuhi syarat sebagai seorang rasul. Syarat maksud saya, syarat yang ada di dalam Kisah Para Rasul ketika diajukan calon-calon untuk menggantikan Yudas Iskariot. Itu kan ada syaratnya. Bersama-sama dengan Yesus sampai ia naik ke surga. Nah, Paulus kan tidak pernah bersama-sama dengan Yesus. Dan tidak menerima Roh Kudus seperti ke-12 rasul. Jadi diremehkan, dipandang sebelah oleh banyak orang. Jadi masalah pribadi. Yang kedua adalah Injilnya yang dipersoalkan. Jadi tetap saja ada 2 kubu yang mempunyai pandangan tentang keselamatan yang berbeda. Yang satu berlatar belakang Yahudi yang sangat kuat, yang menuntut pelaksanaan adat istiadat Yahudi, hukum Taurat, supaya diselamatkan. Ini nanti yang disebut Injil yang lain oleh Paulus. Sementara yang diwartakan oleh Paulus adalah orang diselamatkan karena Kristus, bukan karena melaksanakan hukum Taurat. Dan keselamatan itu bukan hanya untuk orang-orang Yahudi dan orang-orang lain yang menjalankan
adat istiadat Yahudi, tetapi juga untuk semua orang yang percaya kepada Kristus. Itu soal yang ruwet. Karena argumentasinya adalah argumentasi yaitu orang-orang yang menggunakan teks-teks perjanjian lama seperti Paulus untuk membela kerasulannya dan membela Injil yang dia wartakan. Yang membuat ruwet itu karena kita diajak berpikir dengan cara berpikir kita yang sekarang, supaya melepaskan cara berpikir kita dan mengikuti jalan pikiran Paulus. Nah, itu yang tidak mudah. Moga-moga nanti di dalam perjumpaan berikut kita dapat sedikit mengikuti cara berpikir Paulus dan sampai sebetulnya intinya jelas. Kalau tanpa argumentasi yang diajukan oleh Paulus, ya kita percaya yang menyelamatkan adalah Kristus, bukan yang lain-lain. Sudah, itu intinya. Yang sulit adalah argumentasinya. Tapi baik, nanti kita lihat dalam percakapan berikutnya. Salam sehat, berlimpah berkat. Selamat malam. Saudari-saudara yang dicintai Tuhan, sangat menarik bahwa dalam 2 surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, masing-masing membawa pesannya. Surat yang pertama berisi tentang tanggapan jawaban Paulus untuk membuat jemaat Tesalonika semakin dalam imannya. Surat kedua, seperti yang sudah diulas oleh Bapak Kardinal, berisi tentang kedatangan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita masih akan berjumpa lagi dalam sesi Senin depan yang akan mengulas tentang surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk mengakhiri sesi ini. Semoga saudara-saudari sekalian beserta keluarga dan komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.